Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sampai di mana sekarang hadisnya? Ijtanibul kibara. Ij'alu akhir salatikum. Mana? Enggak ditandai punya saya. Apa? Ahabul a'mal. Coba bawa sini Ustaz. Yang terakhir. Saya enggak ditandai sana. At-tahaddusu min ni'matillahi tarkuha kufran. Di sini. Ini. Terakhir. Sudah itu. Mana tadi? At-tahaddusu bi ni'mati syukrun wa tarkuha kufrun. Ini sudah. Sampai di ini, ij'alu akhir salatikum bilaili witron. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Ij'alu akhir salatikum bilaili witron. Rawahul Bukhari. Ij'alu jadikanlah oleh kalian semua akhir salatikum akan akhir salat kalian bilaili pada malam hari witron ganjil. Ya. Ini salah satu kesunahan Rasulullah SAW. Ya, jadikanlah salat akhir kalian itu di malam hari witron ganjil. Ya, jadi kalau belum melakukan ini boleh dilakukan. Cuman prakteknya memang ada dua versi. Ya, ada yang melakukan salat witir itu setelah salat isya. Saya biasa melakukannya setelah salat isya. Ya, karena yang dimaksud sholatul lail dalam versi ini adalah sholat isya. Jadi sholat malam 5 waktu kita itu terakhir adalah sholat isya. Maka habis sholat isya, sholat sunnah 2 rakaat ba'datul isya, kemudian ditutup dengan witir. Nah, itu versi praktek yang pertama. Yang kedua, ada yang mempraktekannya witirnya itu setelah sholat tahajud. Jadi tadi bangun jam 3, setengah 4, jam 4 ya, pokoknya sebelum subuh lah ya. Sebelum subuh bangun sholat tahajud, kemudian ditutup dengan witir. Nah, itu boleh juga seperti itu. Ya. Yang tidak boleh itu la taj'alu jangan la witrani fi lailatin wahidatin. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh melakukan sholat witir 2 kali dalam satu malam. Ya, tadi malam di sholat isya, sholat sunnah ba'datul isya, ditutup dengan witir umpamanya. Kemudian bangun jam setengah 3, jam 3, jam 4, setengah 4 tahajud. Habis tahajud tidak boleh melakukan witir lagi. Ya, itu yang tidak boleh. Dari saking rajinnya umpamanya, habis isya witir, habis sholat tahajud witir lagi, itu yang tidak boleh. La witrani bi lailatin wahidatin. Tidak boleh melakukan salat witir 2 kali dalam satu malam. Termasuk juga prakteknya kalau bulan Ramadan. Ya, habis isya tarawih, habis tarawih witir. Begitu kan biasanya? Maka nanti kalau makan sahur, bangun tahajud enggak boleh witir lagi. Ya. Nah, begitu. Ada yang mempraktekannya juga begini, habis sholat tarawih, habis sholat isya, sholat ba'datul isya, kemudian tarawih, habis selesai tarawih, jamaah yang lainnya melakukan sholat witir, dia keluar. Ada yang begitu, dia keluar dari sholat witir. Sholat witirnya nanti setelah apa? Setelah makan sahur, tahajud, kemudian tutup dengan witir. Ada yang begitu, karena memahami witirnya itu ditutup setelah sholat tahajud. Ya. Yang tidak boleh habis tarawih sudah ditutup dengan witir, kemudian bangun makan sahur, tahajud witir lagi. Nah, itu yang tidak boleh. La witrani bi lailatin wahidatin. Enggak boleh melakukan sholat witir dalam semalam 2 kali. Maksudnya 2 kali itu sudah ditutup dengan ganjil-ganjil.
Witir itu paling sedikit 1 rakaat. Ya, maksimal 11 rakaat. Ya. Nah, salat witir bedanya dengan salat tarawih. Kalau salat tarawih itu hanya di bulan Ramadan. Tarawih. Makanya jangan kemudian dari saking rajinnya pengumuman kepada jamaah Masjid Al-Husna nanti malam kita sholat tarawih, namanya nggak boleh, ada waktunya. Tapi sholat witir itu tidak hanya di bulan Ramadan, ya. Sholat witir tidak hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan seperti sekarang ini bukan bulan Ramadan, lakukan witir. Ya, saya biasa mengamalkannya setelah sholat isya. Ya, witir, tutup witir. Ya. Nah, yang perlu dipahami lagi, tidak ada dalam fikih kita yang melarang sholat sunnah setelah sholat witir. Itu yang perlu dipahami. Karena banyak perdebatan, katanya kalau sudah ditutup dengan witir nggak boleh lagi melakukan sholat sunnah. Itu, ya. Jadi kalau setelah sholat isya sudah ditutup dengan witir, maka nanti bangun jam 1, setengah 2, jam 2, jam 3, pokoknya sebelum subuh boleh melakukan sholat sunnah yang lainnya. Mau sholat tahajud boleh, mau sholat istikharah boleh, mau sholat sunnah taubat boleh, mau sholat sunnah liqadail hajat boleh, mau sholat hajat maunya boleh, mau sholat sunnah yang lainnya boleh. Yang tidak boleh lagi witirnya. Nah, gitu loh. Ya. Walaupun tadinya habis sholat tarawih sudah ditutup dengan witir, atau di luar Ramadan setelah sholat isya sudah ditutup dengan witir, maka bangun malam boleh melakukan sholat sunnah yang lainnya. Yang penting jangan witir lagi, itu aja. Ya, tahajud boleh, sholat hajat boleh, sholat sunnah taubat boleh, masuk ke masjid ke sini umpamanya sholat sunnah tahiyatul masjid boleh, habis wudu sholat sunnah syukril wudu boleh. Ya. Kenapa habis sholat tarawih kemudian dia keluar nggak melakukan sholat witir? Karena pemahamannya itu tadi, kalau sudah ditutup dengan dengan witir nggak boleh lagi melakukan sholat sunnah yang lainnya, gitu pemahaman. Padahal tidak seperti itu. Yang tidak boleh rambu-rambunya hanya kata Nabi, la witroni fi lailatin wahidatin. Tidak boleh melakukan sholat witir 2 kali dalam semalam. Rawahul Bukhari, rawang riwayat nahu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Di hadis ini sahih. Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha quburan. Rawahul Bukhari. Ij'alu dadekna sira kabeh, ij'alu jadikanlah oleh kalian semua min salatikum dari salat kalian, fi buyutikum di dalam rumah-rumah kalian. Ij'alu jadikanlah kalian semua min salatikum dari sebagian salat kalian, fi buyutikum di dalam rumah-rumah kalian. Wala tatakhiduha kuburan, wala tatakhidulan ojo dadekna sira kabeh. Jangan kalian menjadikan akan buyut, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Jadi banyak bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Kuburan itu berasal dari bahasa Arab, kuburan. Ya. Banyak silaturahmi, banyak sekali kosa-kosa kata di dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Jadikanlah rumah kalian itu tempat sholat, dan jangan kalian jadikan rumah kalian itu kuburan. Maksudnya rumah itu juga punya hak untuk ditempati sholat, begitu. Ya, jangan sampai dari saking rajinnya semua sholatnya di masjid. Tahajudnya di masjid, sholat duhanya di masjid, sholat hajatnya di masjid, ya, sholat sunat taubatnya di masjid. Rumahnya cuma dipakai untuk nonton TV aja. Jangan begitu. Rumahnya dianggap bioskop aja. Jangan. Rumah juga ada hak untuk dijadikan tempat sholat. Justru Rasul mengajarkan beliau itu kalau sholat sunnah di rumah. Sholat sunnah beliau di rumah. Sholat wajib baru di masjid. Begitu. Ya. Walaupun bapak-bapak umpamanya qobliyahnya tadi sebelum subuh qobliyah subuh di masjid nggak apa-apa. Ya. Qobliyah zuhur, ba'da zuhur
zuhur di masjid nggak apa-apa. Tapi kalau sholat sunat duha, upayakan di rumah. Tahajud di rumah. Ya. Jadi jangan sampai dalam 1 kali 24 jam rumah kita tidak pernah digunakan untuk sholat. Ya. Dalam hadis lain Rasul memberikan wasiat, zayyinu buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Cahayailah rumah kalian itu dengan memperbanyak sholat dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Jadi rumahnya berkah. Ya. Yang dimaksud rumah berkah itu tidak mesti mahal, tidak mesti mentereng, tidak mesti bertingkat, ya. Tidak. Berkah itu apa? Rumah kita itu adem. Rumah itu orangnya nyaman, adem, ya. Orang di rumahnya itu merasa bahagia. Itu namanya berkah. Walaupun rumahnya mogrong-mogrong, enggak seperti istana luas, tapi rumah tangganya, keluarganya cekcok. Tiap hari lempar-lempar piring. Tiap hari lempar-lempar gelas, ya. Mengucapkan empatan kata-kata kotor sesama anggota keluarga. Itu namanya rumahnya tidak berkah. Walaupun besar mogrong-mogrong seperti istana umpamanya, tapi tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan. Itu namanya rumah yang tidak berkah. Ya. Nah, salah satu agar rumah kita itu menjadi berkah apa? Ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Jadikanlah sebagian dari sholat-sholat kalian itu di rumah kalian. Jangan juga dipahami hadis ini salah, nanti dipahami. Ini loh ada hadisnya. Jadikanlah rumah kalian itu tempat sholat. Jadi ke masjid sama sekali nggak sholat. Nah itu salah juga. Ini loh ada hadisnya. Ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Jadikanlah sholat kalian itu di rumah kalian. Tapi nggak pernah sholat di masjid. Padahal bertetangga bahkan dekat dengan masjid. Karena pegang hadis ini dengan salah. Wala tattakhiduha kuburan. Jangan kau jadikan rumah kalian itu kuburan. Kuburan itu gimana? Menakutkan. Ya. Rata-rata kan kalau lewat di kuburan menakutkan begitu ya. Nah, rumah kita itu jangan sampai begitu juga. Kuburan itu apa? Tidak pernah digunakan sholat. Ya kan? Di kuburan sholat. Enggak. Ya. Wala tattakhiduha kuburan. Jangan jadikan rumah kalian itu yang menakutkan. Karena nggak pernah dipakai sholat, nggak pernah dibacakan Al-Quran. Padahal Rasul sudah mewasiatkan memberikan resep kepada tadi seperti tadi itu. Apa namanya itu? Zayyinu buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Cahayailah rumah kalian itu dengan memperbanyak sholat dan memperbanyak membaca Al-Quran. Itu yang namanya interior kita. Ya, hiasan rumah kita itu begitu. Al-Quran dibacakan, ya, kemudian digunakan untuk sholat-sholat sunnah. Insya Allah keberkahannya luar biasa. Ya, istri saya itu Pak, kalau di kamar itu suka matikan lampu, jadi televisi tetap hidup walaupun tidur itu. Tapi sudah disetting, kalau sudah tidur itu yang meluncur, yang dibaca itu di televisi itu siaran langsung bacaan Quran yang dari Mekah itu, ya. Jadi walaupun tidur ayat suci Al-Quran tetap melantun gitu ya. Ketimbang orangnya tidur, yang di televisi yang meluncur apa? Oh, film nggak karu-karuan atau mungkin musik-musik apa nggak jelas begitu. Mending Al-Quran itu live dari mana? Siarannya, bacaan Al-Qurannya dari studionya Masjidil Haram. Ya. Ya intinya rumah kita itu biar jadi rumah berkah, tidak menakutkan, nggak bedeni kata orang Jawa. Ya. Rawahul Bukhari, rawah yang riwayatno ing hadis Al Bukhari, sapa Imam Bukhari. Ijtanibus sab'al mubiqati asyirku billah was-sihra asyirka billah was-sihra wa qatl nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa akla riba wa akla malil yatim wa tawalla yawmaz zahbi wa qadbal musanatil ghafilatil mu'minati rawahu Syekh.
Ijtanibu, jauhilah oleh kalian semua. As-sab'al mubiqat, akan 7 perkara yang bisa menghancurkan pahala. Asyirka billah, pertama ya, jauhi 7 perkara ini. Apa saja 7 perkara yang oleh Rasul diwanti-wanti untuk menjauhinya? Yang pertama, asyirka billah, menyekutukan Allah. Jangan sampai menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu Pak, menduakan Allah. Ya. Allah aja cemburu Pak kalau dinomor duakan. Ya, apalagi manusia. Ya, manusia aja cemburu saya. Manusia aja cemburu kalau dinomor duakan, apalagi Allah. Allah itu tidak boleh dinomor duakan. Artinya kekuatan itu ya semua dari Allah, begitu loh. Ya. Alhamdulillah dagangan laris, terima kasih ya Allah. Nah, kembali begitu. Ya. Jangan kemudian asalnya nggak laris, kemudian minta doa sama kiainya, ya, harus didoakan kalau kemudian laris. Keyakinannya berubah sudah. Hebat betul kiai itu, memang luar biasa. Makasih kiai, ini memang luar biasa sampai ini kiai. Asalnya toko saya nggak laris, habis kiai luar biasa Pak Kiai ini. Tetap harus kepada Allah, ya, berkat doanya kiai, begitu, ya, berkat doanya kiai. Makasih kiai sudah didoakan, alhamdulillah berkat doa jenengan kiai ini toko saya alhamdulillah laris, banyak pengunjung, ya, makasih ya Allah. Jadi pertamanya tetap kepada Allah, ya. Jadi syirik ini emang jangan sampai salah menempatkannya, begitu, ya. Setelah saya pakai cincin ini memang luar biasa. Usaha saya maju ini sukses, ini lancar. Loh, dianggap yang bikin sukses, dianggap yang bikin maju, bikin lancar itu cincinnya. Nah, itu namanya mensekutukan Allah. Tetap kepada Allah, Pak. Ya, makasih Allah, begitu. Ya. Jadi harus tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyekutukan Allah. Ya. Perkara ada wasilah, perkara ada perantara lain, berkat doanya kiai, berkat istiqomah duha, berkat istiqomah tahajud, begitu. Nggak apa-apa seperti itu. Yang penting tetap kembalinya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di nomor 2. Itu namanya syirik, menyekutukan Allah. Apalagi yang sudah macam-macam, ya, nyembah batu, nyembah pohon beringin, ya. Itu udah lebih parah lagi. Sama seperti begini. Jadi yang namanya syirik itu jangan hanya diidentikan dengan sesuatu yang berbau mistik saja, ya. Berobat saja. Misalnya kita sakit, kemudian berobat ke dokter, dikasih resep oleh dokter, sembuh. Bahkan sembuhnya langsung belum 1 jam udah langsung sembuh umpamanya. Ini tetap kita ini keyakinannya kepada Allah. Terima kasih ya Allah, saya sembuh ya Allah, begitu. Terima kasih ya Allah, Kaulah yang Maha Penyembuh ya Allah, begitu. Enggak kemudian begitu sembuh, apalagi dalam waktu 1 jam tiba-tiba sembuh. Ini dokter itu memang ini obat apa ini? Obat ini yang menyembuhkan saya. Begitu nggak boleh. Ya. Jadi tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, asyirku billah. Jangan sampai menyekutukan Allah. Yang kedua yang harus kita jauhi wasihro, sihir. Ya. Ini jangan sampai melakukan atau menyuruh orang untuk melakukan. Ya. Tidak dilakukan sendiri. Enggak Pak Ustaz, saya enggak melakukan kok. Tapi dia yang menyuruh kepada seseorang. Karena iri, dengki sama orang lain, sama teman, sama tetangganya, kemudian disihir. Dirinya nggak punya keahlian sihir, tapi menyuruh orang untuk menyihirnya, sama. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Walaupun sekali lagi sihir itu kuncinya juga kembali kepada Allah.
Kata Allah dalam Al-Quran, ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amal mufsidin. Kalian tidak bisa mendatangkan sihir. Ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluhu. Allah yang membatalkan sihir. Innallaha sayubtiluhu ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amal mufsidin. Allah tidak suka kepada amalan pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Dan sihir itu ada, Pak. Ya. Bukan hanya sekarang, dari zaman dulu ada. Bagaimana riwayat dalam Al-Qur'an, Nabi Musa adu sihir dengan Fir'aun, tongkat dilempar jadi ular. Sihir itu ada, Pak. Bahkan Rasulullah SAW pernah kena sihir, tapi nggak mempan lanjut. Beliau lagi duduk-duduk begini, Pak. Ya, tiba-tiba diri Rasulullah itu terasa ada yang mengikat, padahal nggak ada talinya, Pak. Nggak ada talinya. Maka kemudian turunlah surat Al-Falaq itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu sihir. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, berlindung dari kejelekan-kejelekan yang diciptakan. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad. Kita berlindung dari tiupan-tiupan yang ditiupkan dalam ikatan-ikatan. Jadi biasanya sihir itu salah satu prakteknya dia meniupkan sesuatu dalam ikatan. Kata begini, Pak. Ya, entah itu benang, entah itu ikatan tali begitu, Pak. Wes abrak-abrak. Nah ini, Pak, ini sihirnya begitu. Jadi selama ikatannya ini masih begini, nah itu kalau diizinkan oleh Allah, maka selama itu pula dia tidak sembuh. Ya. Tapi kalau tidak diizinkan oleh Allah, mau sepinter apapun nyihirnya nggak bisa. Ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amal mufsidin. Kalian nggak bisa datangkan sihir. Kalian nggak bisa membuat orang sakit, membuat orang perutnya kembung, membuat orang tiba-tiba hilang ingatan karena kamu sihir. Tapi kalau Allah mengizinkan sihir ini, itu minongko ujian kepada orang tersebut, begitu. Ya, sebagai ujian. Ya, Rasulullah kena sihir, Pak. Kena sihir. Nah, itu sebagai ujian kepada Rasulullah. Ya, tentunya kemudian tidak mempan. Dan tidak sedikit orang yang min syarri hasidin idza hasad, orang hasud begitu, disihir, ya, minta perlindungan sama Allah aja agar sihirnya nggak mempan, agar sihirnya nggak nyampe dan lain sebagainya. Dan memang sihir itu ada, Allah memberikan semua, mau ke jalan surga Allah beri, mau ke jalan neraka juga Allah beri. Bagaimana orang sihir itu kemudian perutnya kemasukan paku dan lain sebagainya, ada, itu memang ada atas seizin Allah itu. Ya, kalau Allah tidak menghendaki ya nggak bisa itu. Ya, atas izin Allah, bukan karena kepintaran dia. Allah mengizinkan seperti itu sebagai bentuk ujian. Ketika sihir tembus kepada si fulan ini, asalnya Pak, si fulan ini rajin sholat ke masjid, istiqomah, ikut pengajian. Loh, ada tetangga, ada temannya yang hasud, kemudian kena sihir si fulan ini, kena sihir. Oleh Allah diuji, coba kena sihir. Kira-kira kalau kena sihir dia masih sholat enggak, masih tahajud enggak, masih duha enggak, masih istiqomah enggak, masih ke masjid apa enggak, masih ikut pengajian apa? Yang diuji seperti itu. Ya, makanya selalu kita minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perbanyak baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, termasuk itu tadi. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad.
Ya, minta perlindungan kepada Allah dari tiupan-tiupan yang diikatkan dalam ikatan-ikatan. Ya. Apa? Ya, memang ada seperti itu. Ya. Ini jemaah as-sihra. Nah, tujuan sihir itu biasanya udah tidak ada. Orang disihir niatnya baik. Ada enggak, Pak? Orang menyihir karena niat enggak, saya niat baik kok nyihirnya itu kepada dia, niatnya baik. Enggak ada. Orang melakukan sihir itu pasti niatnya jelek. Karena hasud, karena iri, karena dengki dan lain sebagainya. Maka di istilah pemuda itu, anak-anak muda itu ada istilah cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Ya. Karena cintanya ditolak, dukun yang bertindak. Jangan. Ya, ya boleh seperti itu. Jadi as-sihra sihir, jauhi. Entah melakukan sendiri atau menyuruh orang lain tadi itu. Ya, iri sama tetangga, hasud sama tetangga, dirinya nggak punya kalian sihir, datang ke dukun. Pak dukun, itu tolong nah si fulan itu kurang ajar memang, beli mobil nggak ngasih tahu sama saya tetangganya. Itu tetangga saya tuh nggak beres itu Pak dukun. Itu bikin rumah tingkat nggak pamit sama saya, disihir. Itu nggak boleh seperti itu. Makanya sini karena sihir itu tidak ada baiknya, makanya dilarang. Tidak ada sihir itu baik nggak ada, Pak. Ya. Wasihra dan sihir. Kemudian berikutnya, wa qatlan nafsi allati haramallahu illa bil haq. Wa qatlan nafsi dan membunuh jiwa, ya, allati haramallah yang Allah haramkan. Harama yang mengharamkan sapa Allah illa bil haqqi kecuali karena hak. Illa bil haqqi kecuali karena hak. Ini juga enggak boleh. Ya. Membunuh seseorang enggak boleh, Pak. Ya. Illa bil haq. Kecuali karena hak. Hak itu seperti apa? Seperti hukum yang dilakukan di negara-negara Islam, di Arab Saudi. Kalau membunuh dibunuh, nah itu namanya hak. Gitu. Ya. Dan yang melakukannya pun nggak sembarangan. Ada kodi khusus, ada hakim khusus, ada seseorang khusus yang ditugaskan untuk melakukan eksekusi mati itu. Ya, seperti kasus kemarin pelaku bom bunuh diri, ya, pelaku bom Bali, kemudian oleh pemerintah dieksekusi hukum mati, ya, ditembak, bawa ke Nusa Kambangan, dalam mata dalam keadaan tertutup, kemudian ditembak dar mati, ya, itu hak namanya. Ya, pelakunya itu petugasnya khusus dan itu sudah ada SOP-nya, standar operasionalnya. Enggak kemudian karena marah, wah ini melakukan bom Bali, kemudian kita yang mengeksekusi membunuhnya, itu tidak boleh seperti itu. Illa ma qatlan nafsi allati haramallahu illa bil haq. Ya, harus karena hak. Nah, termasuk qatlan nafsi ini yang membunuh binatang. Ya. Jangan asal ada ayam masuk ke rumah pekarangan kita, diambilkan batu, dilempar sampai mati, enggak boleh. Ya, ada kambing, ada apa masuk pekarangan kita, bukan salah kambingnya, Pak, bukan salah ayamnya, salahnya kita, rumah kita nggak dipagarin, begitu. Ya. Ayam nggak punya akal, kambing yang nggak punya akal, masuk ke pekarangan kita, ya memang nggak tahu ya, salahnya kita nggak dipagarin. Oh, begitu ayam masuk ke pekarangan kita, diambilkan batu, disawat sampai mati, nah itu tidak boleh. Qatlan nafsi, membunuh diri, membunuh binatang, illa bil haq, kecuali dengan hak. Ayam disembelih sesuai dengan syariat Islam, ya silakan. Tapi kalau ayam mau
dimasak tapi nyembelihnya dibanting, apalagi dilindaskan ke mobil umpamanya, itu tidak boleh ya. Tapi ini khusus untuk kematian jiwa ya. Tetapi termasuk membunuh binatang seperti itu. Bahkan membunuh binatang, menyembelih binatang aja ada akhlaknya ya, nggak sembarangan ya. Seperti yang sering saya ceritakan di mana-mana, bagaimana suatu ketika nyantri di Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair, pas saat itu Idul Adha, beliau nyembelih korban kambing banyak sekitar 25 ekor. Beliau sendiri yang menyembelihnya, tapi yang pegang para santri satu persatu, termasuk saya pegang. Pas giliran kambing yang saya pegang ini akan disembelih oleh beliau di hadapan beliau dan disembelih. Pisau itu sudah diangkat, Pak. Pisau sudah diangkat begini. Karena saya melihat Mbak Maimun ini sepuh, dari tadi berdiri, bisa kebayang 25 ekor Pak nyembelih, beliau sendiri yang nyembelih. Di belakang masih banyak yang antri kambing yang harus sembelih. Ini sudah pisau diangkat. Kemudian saya tarik, Pak. Nariknya pun pelan. Begitu. Oleh beliau langsung marah sama saya. Orang diadab, kamu nggak punya adab. Kamu nggak punya etika, marah sama saya beliau. Maksudnya Mbak Maimun itu, ini kambing walaupun sudah disembelih, mati, sudah disembelih, sah, halal, selama darahnya masih menetes, apalagi mengucur. Selama darahnya masih menetes, apalagi masih mengucur, jangan kamu tahan. Begitu maksudnya Mbak Maimun. Ya. Jadi walaupun sudah pisau diangkat, selama darahnya masih menetes, apalagi masih mengucur, masih menetes, tes. Ya. Sama beliau itu suruh biarkan dulu. Begitu darahnya selesai, habis bis, baru ditarik. Begitu maksud beliau. Ya. Jadi sama binatang yang sudah mati pun memiliki etika luar biasa, Mbah Maimun. Jadi gak kebayang Pak, bagaimana akhlak Rasulullah, kan begitu Pak? Ya, Hadratus Syekh Ki Haji Maimun Zubair yang udah fasenya udah jauh banget kan begitu ya. Akhlaknya kepada binatang yang sudah mati seperti itu, maka bisakah kita membayangkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa itu? Nah begitu Pak. Itulah yang disebut dengan al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ya. Jadi kalau ingin membayangkan akhlak Rasulullah itu, menurut saya nggak perlu terlalu jauh. Bagaimana membayangkan akhlak Rasulullah? Udah jelasnya itu Pak. Ya cukup lihat guru-guru kita yang menjadi guru batin kita, guru ruhani kita. Ya. Pernah saya contohkan bagaimana Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, ya, salah satu kiai saya menangi 4 tahun ngaji langsung, nyantri langsung sama beliau, ya. Beliau rumahnya sangat sederhana sekali. Dinding rumahnya ini gede, bawahnya ini jangankan pakai hambal seperti di masjid ini, keramik pun tidak, semen pun tidak, langsung tanah bawahnya, tanah. Ya, tanah. Padahal Pak itu asrama santrinya itu luar biasa, berkeramik, gedung. Tapi kediamannya Ki As'ad sendiri luar biasa sederhananya, gede. Pernah ketika muktamar NU di pesantren Situbondo itu sama Soeharto ditawari, Pak Kiai, ini rumah direnovasi aja, saya bikinkan yang paling bagus. Karena Kiai akan menerima tamu-tamu dari pusat, termasuk presiden dan sebagainya. Apa jawab beliau? Gak usah, rumah saya sudah bagus. Saya malu sama Rasulullah, begitu. Ya. Asrama santrinya sekarang 17.000 Pak. Nah ini akhlak beliau. Artinya kalau seorang Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin sederhananya seperti itu, maka bagaimana kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi
wassalam. Enggak bisa kebayang. Nah, ini ya. Nah, kembali kepada ini jamaah rahimakumullah. Jadi jangan sampai membunuh sesuatu tanpa punya hak pada diri kita. Wa aklar riba, termasuk yang harus kita jauhi yang keempatnya, memakan riba. Ya. Memakan barang riba itu Pak, sesuatu dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau hutang piutang itu Pak, riba itu contoh kecilnya begini. Mas, saya mau pinjam uang ya, boleh nggak? Oh boleh Pak Ustaz. Berapa Pak Ustaz? 1 juta. Oh iya, nggak apa-apa Pak Ustaz, ada uangnya 1 juta. Tapi nanti kembalikannya 1.100.000 ya Pak Ustaz ya. Nah, ini namanya riba. Ya, itu namanya riba. Tidak termasuk riba kalau kemudian contohnya begini, Mas, saya mau pinjam uang, berapa Pak Ustaz? 1 juta. Oh ya ada ini Pak Ustaz, uangnya 1 juta nih. Dah, yang ngasih pinjaman nggak ngomong apa-apa. Ya insya Allah saya kembalikan nanti 1 bulan. Pas 1 bulan saya kembalikan. Saya kembalikannya itu 1 bulan, pada saat saya kembalikan itu saya kembalikan 1.100.000. Ya, ini Mas, makasih ya yang udah saya kasih pinjaman kemarin, makasih. Ini saya kembalikan. Begitu dihitung duitnya, loh ini kok duitnya lebih besar. Saya masih pinjaman cuma 1 juta. Ini kok kembalinya 1.100.000. Gak apa-apa. Ini sebagai tanda terima kasih saya kepada sampean. Nah itu gak apa-apa, itu boleh. Ya. Kata Nabi, khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang ketika berhutang saat mengembalikannya itu dengan baik. Jadinya seperti itu. Ya. Asal di depan nggak ada permintaan seperti tadi. Mas pinjam duitnya ya berapa? 1 juta. Oh ada Pak Ustaz. Tapi ada Pak Ustaz ya. Nanti kembalikannya 1.100.000 ini. Nah, itu namanya riba. Contoh riba seperti itu. Ya. Tapi kalau tidak ada akad, tidak ada permintaan, tiba-tiba saat mengembalikannya lebih, itu tidak termasuk riba. Termasuk kategori khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ketika membayar hutang, nyaur hutang itu dengan baik, dilebihin sebagai tanda terima kasih. Wa akla malal yatim, termasuk yang kelima yang harus kita jauhi adalah memakan hartanya anak yatim. Ini jangan sampai. Ya, yang memakan hartanya anak yatim sama yakulu seperti orang memakan api di dalam perutnya. Anak yatim harus dibantu, bukan malah hartanya dimanfaatkan untuk anak yatim. Jadi mohon maaf kalau kemudian banyak yang mengelola anak yatim, bagus saja itu, nggak masalah. Asal betul-betul niatnya merawat anak yatim. Tapi kalau niatannya ingin mendapatkan kekayaan dari merawat anak yatim, nah itu yang tidak boleh. Ya, wah saya bikin tempat untuk anak yatim, tapi dia ingin mendapatkan kekayaan, mendapatkan sesuatu dari memelihara, merawat anak yatim, itu yang tidak boleh. Ya. Wattawalla yaumaz zahfi, dan memungkur lari yaumaz zahfi pada saat terjadinya peperangan. Tidak boleh. Jadi ketika peperangan memang sudah berkecamuk, harus maju. Jangan takut. Ya. Jangan takut mati. Urusan mati enggak itu mah enggak nunggu perang. Kalau sudah saatnya mati ya mati. Ya. Sama seperti Covid. Ya. Jadi jangan takut mati karena Covid. Kalau waktunya mati ya mati. Tanpa Covid pun, tanpa penyakit pun, kalau waktunya mati, mati. Tidak mesti karena Covid. Kalau enggak waktunya mati, walaupun Covid ya enggak mati. Kalau memang sudah mati, walaupun tanpa Covid ya mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila umur kalian sudah nyampe, ya enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Gitu. Tetapi ikhtiar secara duniawi, ikhtiar secara jasmani ya tetap harus kita lakukan. Ya,
Sudah ikhtiar kok mati, ya udah memang sudah waktunya meninggal. Jadi Allah memberikan kepada kita upaya ikhtiar jasmani maupun ruhani, upaya ikhtiar zahir maupun batin. Jadi sama-sama tetap dilakukan. Ya. Wa qadfal muhsinat muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ya. Dan yang ketujuh yang harus kita jauhi, menuduh, ya, menuduh orang yang terpelihara. Al-muhsanat itu orang yang terpelihara, wanita-wanita yang terjaga. Al-ghafilat yang sama-sama terjaga. Al-mu'minat yang mukmin. Nggak boleh ada orang mukmin, ada wanita mukmin, kemudian dia orang baik, solehah, dituduh melakukan zina, itu tidak boleh. Ya, karena begini Pak, jangankan menuduh. Menuduh itu kan artinya kita belum melihat secara langsung. Ini kita sudah melihat seseorang melakukan kesalahan, dalam contoh kasus ini melakukan zina gitu. Udah melihat langsung kita. Itu pun tidak ada hak buat kita untuk memberitakannya, apalagi mengomongkannya, membicarakannya kepada orang lain, enggak boleh Pak. Ini mata kita udah melihat Pak. Ini mata kita melihat mata langsung ini. Melihat mata langsung si A si B, bukan suami istri, melakukan hubungan suami istri, melihat langsung. Wah, mata kita udah melihat langsung. Kita ini Pak, walaupun sudah melihat langsung, nggak ada hak buat kita untuk membicarakannya kepada orang lain, memberitakannya kepada teman, memberitahu kepada tetangga. Walaupun dengan bahasa, jangan ngasih tahu ya. Kan banyak begitu Pak ya. Jangan kasih tahu ya. Off the record. Ada apa? Aduh, saya tadi malam melihat dengan mata kepala saya sendiri. Si A sama si B itu kan bukan suami istri, tapi kok melakukan hubungan suami istri. Saya melihat dengan mata kepala. Tapi ya, jangan kasih tahu sama yang lain ya. Nah, temannya yang diajak begitu, masih tahu sama tetangganya juga begitu. Jangan kasih tahu sama orang lain ya. Off the record ini. Saya dapat cerita dari si A itu. Katanya si A itu melihat langsung. Nah, itu sama aja, nggak boleh. Justru harus ditutupi. Apa manfaatnya kita membicarakan kejelekan orang lain, Pak? Coba saya mau tanya. Apa manfaatnya? Nggak ada. Harus ditutupi. Man satara uyuba akhihi satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aib orang tersebut nanti di hari kiamat. Gitu. Sampai melihat si Anu melakukan itu? Enggak. Walaupun kita melihatnya. Sampian katanya yang melihat langsung dengan mata kepala. Enggak. Ditutupin, Pak. Enggak. Sekarang malah enggak, malah diposting di media sosial. Ya, dituduh seseorang melakukan ini itu, diposting di media sosial, enggak boleh. Sekali lagi, tidak ada hak buat kita untuk membicarakan, apalagi memberitakan kejelekan orang lain. Kecuali dalam ini rumus ini Pak enggak berlaku buat, mohon maaf, kulit tinta. Ya. Mohon maaf bahasanya itu wartawan. Ada wartawan itu yang memang memberitakan seperti itu, yang harus kalau beritanya enggak yang jelek begitu, walaupun dengan inisial biasanya kadang-kadang ya, beritanya muncul tapi inisialnya disebutkan, alamatnya ya pegawai. Inisialnya disebutkan namanya, tidak disebutkan nama langsungnya ya. Tapi disebutkan alamatnya di sana ya, sama aja. Lah, yang seperti ini nggak berlaku kadang-kadang buat orang yang berprofesi sebagai kulit tinta. Tapi tidak semua kulit tinta juga, karena wartawan itu ada bagiannya masing-masing. Yang memberitakan berita seperti itu ada khusus itu dia, ada
ada yang khusus untuk berita mengekspos berita-berita sosial keagamaan, jadi tidak mesti konotasinya jelek juga ya. Ini jemaah. Jadi jangan sampai melakukan tuduhan kepada seseorang atau kepada siapapun. Jangankan kita tidak melihatnya, melihatnya pun kita tidak ada hak untuk membicarakannya, memberitakannya. Harus ditutupi jemaah. Lah ini 7 hal jemaah rahimakumullah yang harus kita jauhi. Jangan sampai kemudian kita melakukannya. Sebenarnya bukan hanya terbatas 7 hal, tapi Rasulullah dalam hadis ini menyampaikan 7 hal ini banyak yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari banyak. Tidak terbatas hanya 7 hal. Tetapi Rasulullah dalam hadis ini, khusus hadis ini memberikan penekanan kepada 7 hal ini, jangan sampai kemudian kita melakukannya. Ya, rawahu Syaikhan, meriwayatkan akan hadis As-Saikhani Imam Bukhari Muslim. Hadis kalau sudah diriwayatkan oleh Saikhani ini dua guru syekh, dua syekh hadis yaitu Imam Bukhari dan Muslim, itu dijamin kesahihannya. Ya. Kalau sudah hadis diriwayatkan Bukhari Muslim atau rawahu Syaikhan, itu sudah dijamin kesahihannya. Ya. Mudah-mudahan manfaat berkah. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya sampaikan di pagi hari ini, monggo. Ya. Masalah riba tadi Ustaz. Itu apakah itu sama dengan nabang? Iya, iya. Itu maksudnya itu kalau riba itu kan tadi transaksi di antara dua orang. Dan kalau di bank konvensional itu dia transaksi kan tidak ada lebih dari dua. Iya, iya. Bagaimana hukumnya itu? Bank itu sama dengan Baik, terima kasih. Bagaimana dengan bunga bank? Ya, bagaimana dengan bunga bank transaksi di perbankan? Kalau tadi kan saya contohkan 2 orang, saya pinjam kepada seseorang 2 orang. Bagaimana dengan transaksi di bank? Yang di situ pasti ada bunganya. Itu termasuk riba apa enggak? Jadi dalam berbagai kajian-kajian ilmiah, termasuk dulu ada kajian terakhir seminar ketika saya di pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo, itu terjadi perdebatan bunga bank versus riba, begitu judulnya, bunga bank versus riba. Ternyata dari kajian-kajian yang ada itu memang fihi kaulani, begitu Pak. Dalam pendapat hal yang terkait seperti itu terdapat 2 pendapat. Fihi kaulani, ada 2 pendapat ulama besar. Ya. Jadi kalau kita memang membutuhkan untuk simpan pinjam umpamanya, contohnya saya contohkan kita mau deposit, mau nabung ini, mau nabung. Jadi nabung di perbankan jangan ada niat untuk mendapatkan bunganya. Wih, ini saya ada uang ini 20 juta. Ini kalau saya taruh di bawah bantal, saya taruh di rumah celengan, kayaknya rawan hilang. Saya lebih baik saya simpan di bank. Nah, simpan di bank, pertama kalau bisa carilah disimpan di perbankan syariah. Ya, perbankan yang berbasis syariah. Ya. Dulu ada namanya BNI Syariah, Mandiri Syariah, BCA Syariah, BRI Syariah. Sekarang sudah dijadikan satu menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, simpan di bank-bank syariah. Ya. Walaupun disimpan di perbankan syariah, apalagi di bank konvensional, maka niatnya jangan sekali-kali untuk mendapatkan bunga. Wah, ini saya punya duit 20 juta. Kalau saya taruh di celengan, saya taruh di rumah, ya nggak beranak ini, apalagi bercucu. Ya. Kalau saya taruh di bank 20 juta sebulan berarti dapat saya bunga sekian. Kalau 2 bulan dapat sekian, kalau 3 setahun dapat sekian. Nah, itu tidak boleh. Itu termasuk kategori riba karena itu menabungnya udah niatannya seperti itu. Jadi niatannya bagaimana? Semata-mata safety, semata-mata keamanan. Saya tabung di bank 20 juta. Nah, saya taruh di situ. Nah, tidak ada niatan ingin itu.
semata-mata keamanan. Ya. Kalau kemudian ada lebihnya, ya, kalau di perbankan konvensional disebutnya dengan bunga, Bapak ini naruhnya 20 juta udah setahun ini Pak, jadi 22 juta umpamanya, jadi 22 juta kan ada lebih 2 juta itu Pak. Kalau versinya bank konvensional ya bunga. Maka nanti itu keputusannya ada di Bapak sendiri selaku pemilik uang. Loh, uang saya cuma 20 juta kok, ini jadi 22 juta. Maka silakan tetap ambil, jangan nggak diambil. Kalau nggak diambil nanti itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka yang 20 juta tetap kembali ke kantong sampean, yang 2 juta itu silakan digunakan untuk hal-hal yang bersifat sosial. Ya, mungkin untuk baikin jalan trotoarnya kampung, mungkin buat untuk dana-dana sosial kemasyarakatan, begitu. Nah, yang lebih selamat lagi ketika menyimpannya itu di perbankan syariah, ya, apalagi kepada koperasi yang berbasis pesantren. Dari Bapak ini ada namanya BMT Sidogiri, ya. Itu kerjasamanya itu kerjasama di situ, akadnya itu akad syariat di situ. Bapak menabung berapa? 20 juta ya. Akadnya kerjasama di situ. Nanti uang 20 juta itu oleh pihak BMT Sidogiri itu umpamanya itu dia kerjasamakan, dipinjamkan kepada orang lain sampai akhirnya setahun. Nah, setahun Bapak asalnya menyimpannya 20 juta tiba-tiba menjadi 21 juta umpamanya. Nah, itu tidak apa-apa karena akadnya sudah akad syariat. Ya, tidak ada bunga dalam BMT apalagi yang berbasis dengan seperti BMT Sidogiri yang saya tahu di Balikpapan ini. Itu kalau kita menyimpan. Sekarang kalau kita meminjam, ya, kalau kita meminjam, bagaimana? Kalau kita meminjam, sama seperti itu. Jadi kalau meminjam Pak, nggak ada Bapak minjam 20 juta kembalikan 20 juta juga begitu. Perbankan mana yang mau? Kan begitu. Dah tanda tangan kesepakatan, walaupun nggak dibaca, karena lembarannya kan banyak itu Pak. Ketentuannya ini tinggal tanda tangan paraf. Yang intinya pinjam 20 juta, nanti kembalikannya itu jadinya 22 juta umpamanya. Ya, maka dalam keadaan tertentu seperti itu Pak, maka niatkan bahwa kelebihannya yang 2 juta itu jangan diniati sebagai bunga. Dan 2 juta itu sebagai tanda terima kasih. Saya pinjam 20 juta kemarin perlu ada modal ini. Oh, bayarnya kembalikannya 22 juta. Maka kelebihannya yang 2 juta niatkan sebagai tanda terima kasih kepada perbankan yang meminjamkannya. Yang konvensional bahasa kasarnya bunganya itu. Begitu. Tapi kalau ingin selamat, pinjamlah pada bank-bank yang berbasis syariah. Wah, itu namanya aja syariah Pak Ustadz, duitnya juga sama aja kelakuannya di dalamnya seperti bank konvensional umpamanya ada yang berbahasa begitu. Yang lebih selamat pinjam pada seperti koperasi seperti BMT yang berbasis pesantren seperti yang saya sampaikan tadi, BMT Sidogiri. Pinjam ke BMT Sidogiri. Di situ ada akad kerjasama dan lain sebagainya. Kelebihannya walaupun nanti itu bawahnya 20 juta, ternyata totalnya juga mengembalikannya 22 juta, maka kelebihannya itu sudah termasuk akad syariat dalam peminjaman saat itu. Memang Pak, pelik dalam hal ini, tidak pelik sih sebenarnya, fihi kaulan. Sampai kapanpun fihi kaulan. Dalam keputusan perbankan seperti itu ada dua pendapat. Ada yang menyatakan tidak boleh, ada yang menyatakan boleh. Begitu. Ya, kalau bahasa kasarnya begini Pak, kesimpulannya. Ya, suatu saat Haji Maimun Zubair itu didatangin oleh jamaah. Pak Yai, pripun niku hukumi bank? Gimana Kiai hukumnya bank itu gimana? Terus piye kowe? Wis punya hubungan karo bank apa ora? Kamu sudah berhubungan sama bank apa enggak? Enggak Kiai, saya enggak pernah berhubungan sama bank. Ya enggak usah. Gitu beliau. Enggak usah. Jangan. Setelah beberapa saat kemudian ada jamaah lain yang
Tanya kepada Mbah Maimun juga. Mbah Maimun, Mbah Mun, pripun niku hukumi bank? Gimana hukumnya bank itu, Kiai? Terus gimana kamu? Sudah pinjam, udah hubungan sama bank apa enggak? Pinjam bank apa Pak? Ya habis gimana Mbah? Saya mau pinjam duit ke sana kemari nggak dapat. Terpaksa saya harus pinjam untuk tambahan modal ke perbankan. Ya wis rapopo. Gitu Pak. Ya udah nggak apa-apa. Itu artinya apa? Fiqi kaulani. Ya, dalam kasus perbankan itu pasti terjadi perbedaan pendapat ulama. Jadi sebaiknya bagaimana? Ya kalau memang tidak ada perlu bersinggungan dengan bank, ya nggak usah berhubungan sama bank. Simpan duitnya dengan niatan keamanan atau ajak kerjasama simpan di BMT Sidugiri, umpamanya akadnya jelas secara syariat, aman. Kalau sudah terpaksa, ya seperti tadi itu lagi. Ya, maka kelebihannya itu diniatkan sebagai tanda jasa, jangan diniatkan sebagai dunia. Begitu Pak, ya. Itu mungkin pertemuan kita pagi hari ini, mudah-mudahan manfaat berkah. Nanti kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana wa lakkina biha idza nasinahu wa ruddahu 'alaina inda hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, ini ada permohonan doa untuk Ibu Hajah Encik Kumalasari binti Haji Encik Muhammad Hasan. Beliau ulang tahun ya. Lahir 63. Itu usianya udah berapa ini sekarang ini Pak? Udah ya itu sendiri Pak ya. Ini hari ini ulang tahun beliau. Mudah-mudahan dijadikan umur yang berkah, umur yang diberikan kesehatan zahir batin, semua hajatnya dikabulkan, dijauhkan dari malapetaka bencana musibah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.